Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat, ketemu lagi dengan saya Mr. Barta. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang mengintegrasikan Google Form ke Google Classroom. Jadi kita akan membuat soal online atau tugas kuis menggunakan Google Form, di mana di Google Form tadi akan kita buat menambahkan token sama waktu hitungan mundur. Oke, cekidot, buka browser, kemudian masuk ke drive, ke akunnya, akun Gmailnya. Ini sudah masuk. Saya langsung saja klik ke Classroom yang sudah saya buat. Oke, ini tampilan kelas yang saya buat dan saya ikuti. Ini kelas, ketika ada muncul foto begini berarti ini adalah saya bertindak sebagai siswa. Oke, langsung ke kelas ini. Saya mencobanya pilih ke kelas TCCGC2, ada 98 siswa, klik. Oke, ini sudah muncul forum dan tugas kelas. Kita klik saja. Kemudian kita buat tugas. Ya. Tadi saya sudah sempat membuat sebenarnya, tapi kita ulang lagi. Klik buat, pilih tugas. Jadi ingat, kita ulang. Pada menu 4 menu utama di classwork ya atau tugas kelas, klik ini, kemudian pilih create atau buat, klik tugas yang kedua, tugas kuis atau assessment quiz ya. Pokoknya yang nomor 2 ya, submenu nomor 2 yang ini, tugas kuis. Oke, assessment quiz. Oke, beri judul misalnya apa, tugas atau soal apa ya, gini aja lah, tugas 7 misalnya ya, ini bebas saja nih, soal uji coba. Oke, beri petunjuk, nah, misalnya kerjakan soal berikut. Nah, waktu yang tersedia misalnya berapa menit, sesuaikan dengan banyak soal tentunya ya, misalnya 20 menit untuk 2 soal. Token soal berikan, sampaikan aja di sini. Saya ambil misalnya bilangan ganjil pertama 1, 3, 5, 7, 9 ya. Kemudian atur tenggat batas waktunya, misalnya sampai besok, ini hari tanggal waktunya kira-kira sampai jam berapa, misalnya 22.59, disesuaikan saja ya, fleksibel. Terus ditugaskan ke untuk siapa, semua kelas atau hanya kelas tertentu saja. Saya pilihnya kan, tadi kita pilihnya kelas ini saja. Oke, semua siswa. Lalu kita buat blank quiz. Jadi form kuisnya atau formulir kuisnya itu sudah disediakan. Yang ini langsung terintegrasi ke Google Classroom, jadi tidak perlu lagi di copy paste, langsung saja. Oke. Kita lihat seperti ini. Beri judul soal uji coba. Keterangan saja, isilah data berikut ini dengan sebenar-benarnya, dengan keadaan yang sebenarnya. Fleksibel saja isinya seperti apa. Oke, pertanyaan pertama, nama lengkap. Ini jawaban singkat, wajib diisi. Ini tambahkan lagi pertanyaan, misalnya kelas. Pilih centang, kontak centang, misalnya kita isi kelasnya berapa. Sesuaikan aja lah. TCC GCC 1. Oh, ini bebas ya Bu, sesuaikan dengan Bapak Ibu, sesuaikan dengan keadaan di sekolahnya. GC2. Ini saya buat kelas untuk
latihan SGSI yaitu TCC. Oke, ini wajib diisi. Kemudian apalagi kita misalnya tekanlah nomor absen ya, tambahkanlah nomor absensi. Absensi nanti bebas terserah, sesuaikan aja. Ini juga wajib diisi, jawaban singkat. Oh, ini validasinya harus dihilangkan. Oke ya. Nomor absensi, kemudian kita tambahkan lagi satu yaitu token. Wajib diisi, jawaban singkat. Nah, ini klik validasi respon ya, harus dipastikan ini tercentang. Itu ya. Validasi responnya harus dipastikan tercentang. Ini pilih validasi responnya adalah angka saja karena tadi kita buat angka, kemudian dibuat pilih yang ini sama dengan pilih, lalu isikan kode token yang sudah kita berikan di kelas tadi 13579. Kemudian ada di sini text respon. Oke, berikan aja misalnya maaf, token yang Anda input salah. Silakan hubungi gurumu. Oke, seperti itu. Sudah. Kemudian kita akan membuat tampilan berikutnya, yaitu untuk bagian soal. Kita pisah antara data yang untuk siswa sama bagian soal. Ini klik ini untuk menambahkan bagiannya. Ini tambahkan bagian, ada keterangannya. Tambahkan bagian yang ini, keterangannya tambahkan video. Yang ini tambahkan gambar, yang ini tambahkan judul, yang ini mengimpor pertanyaan. Ini menambahkan pertanyaan. Oke. Tambahkan bagian ini adalah soal uji coba. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat. Kerjakan soal berikut dengan memilih salah satu jawaban yang tepat. Oke, udah tambahkan soal pertanyaan yang sederhana aja, misalnya 2 gini aja lah, 1 tambah 5 kali 2. Nah, bebas saja pertanyaannya. Kita buat sederhana aja, ini adalah uji coba saja. Lalu masukkan pilihan jawabannya. Misalnya ini jawabannya 12, 11, 10, 8. Itu ya. Wajib diisi. Kemudian buat kunci jawabannya, skornya disesuaikan. Kalau misalnya soalnya 5, biar dapat 100 berarti skornya 20. Kalau skornya soalnya 10, biar dapat total 100 berarti masing-masing butir soal 10. Saya mau buat 2 soal saja, maka saya kasih skor 50. Ini kita buat kunci jawabannya. Oke, selesai. Kemudian kita tambahkan lagi satu soal lagi. Saya cukup membuat 2 soal saja ya Bapak Ibu. 2 kurangi 5 kali 2. Udah sama dengan titik-titik. Pilihan ganda. Oke, kita tuliskan optionnya. Misalnya 2 kali 5, kurangi 5 min 3, minus 6. Itu berapa lagi misalnya? Minus 8, min 10, min 12 gitu ya. Oke, kita buat kunci jawabannya, skornya kita kasih 50 karena ingat di awal tadi saya hanya menyampaikan membuat 2 soal saja. Oke, berikan kunci jawabannya, selesai. Oke, silakan dibuat Bapak Ibu soal sebanyak yang akan diberikan ke siswa. Untuk demo ini saya hanya menyampaikan 2 soal. Kemudian ini misalnya kalau mau diatur ya settingannya seperti apakah kembalinya batasi ke 1 tanggapan saja. Udah
Sudah cukup kayaknya. Ini kemudian simpan. Kemudian kita akan menambahkan countdown timernya. Caranya gimana? Ini kita refresh dulu ya. Pada ikon pojok kanan atas, di samping foto profil atau di samping send atau kirim ini, klik 3 titik ini, kemudian geser ke bawah, pilih add-on. Klik add-on. Proses, sabar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Silakan cari timer. Nah, ini TimeVimi. Ini. Kita install yang ini. Jadi installnya di mana? Installnya adalah di form di akun kita tentunya ya. Klik. Kemudian klik install. Muncul seperti ini. Next saja, lanjutkan. Next. Akan muncul jendela baru. Nah, disuruh memilih akun. Ya. Kalau misalnya menggunakan akunnya silakan ya. Biasanya kita diminta mendaftar dulu. Oke, suruh pilih akun. Kalau belum, maka kita registrasi terlebih dahulu. Sama halnya kita membuat join di sebuah aplikasi. Biasanya memang diminta kita mendaftar dulu untuk registrasi. Oke, saya coba ini. Pilih. Oke, akan muncul seperti ini. TimeVi ingin mengakses akun Google Anda. Oke, ini allow. Izinkan ya, allow. Oke, prosesnya lagi install. Tergantung kecepatan internet. Oke, muncul seperti ini. Klik next. Berikutnya. Kalau sudah yakin, klik selesai atau end. Oke, kalau sudah muncul uninstall berarti sudah terinstall. Ini kita tutup. Oke, kita refresh lagi. Oke, siap digunakan timer countdown-nya. Oke, ini muncul sudah ikonnya. Ini ikon add-on atau pengayah. Klik. Ini. Kita akan menggunakan TimeVimi Timer for Google Form yang barusan kita install. Klik. Akan muncul seperti ini. Pilih configure. Oke, perhatikan layar di sebelah kanan ini akan muncul seperti ini. Nah, biasanya kita diminta dulu untuk connect, coba kita klik connect. Nggak bisa ya. Please enter token, maka kita ini diminta masuk ke webnya dulu. Coba kita klik TimeVimi. Biasanya diminta registrasi. Proses loading. Masih loading. Oke. Ini yang sudah saya buat tadi ya, tapi ini kita hapus dulu. Oke, kalau sudah seperti ini ada dua membuat pakai ini atau yang ini. Kita akan menggunakan yang ini untuk memudahkan saja. Pilih public form link. Bentar, ini saya hapus dulu. Ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi ketika baru kita pertama kali akan muncul seperti ini. Harusnya kita diminta meregistrasi dulu. Ini kok enggak mau registrasi, enggak perlu registrasi ya. Harusnya kita perlu registrasi dulu agar terkoneksi terkoneksi ke webnya ya. Coba ini, kemudian muncul seperti ini, klik just test, kemudian klik create test, lalu tuliskan alamat email di sini sembarang, misalnya email kita tadi aja, ya sembarang saja. Oke, koma, otomatis seperti ini. Lalu isi durasinya. Misalnya waktu durasi maksimal kalau mengerjakan soal biasanya kan kalau kita berikan ke anak adalah 2 jam atau 120 menit.
Misalnya saya buatnya 20 menit saja karena soalnya sedikit. Kemudian pilih ini centang saja. Kemudian untuk menampilkan hasil kuis ke anak-anak, klik ini. Lalu create. Oke, sudah muncul. Ini kemudian centang. Lalu klik next. Oke. Sudah siap. Kalau sudah seperti ini berarti step 2 by 2 review and provider access sudah bisa diakses. Ini dihapus saja akan muncul seperti ini. Kemudian kita copy URL-nya. Nah, copy URL-nya itulah nanti yang akan kita pindahkan ke Google Form, ke kelas Google Classroom. Coba kita tambahkan link, kita tambahkan, lalu kemudian pilih link, paste di sini, ya sudah tercopy, kemudian coba tambahkan link. Nah, kalau sudah yakin, ini bisa ditugaskan, ya seperti itu. Nah, kita misalnya coba kita tugaskan. Kemudian ini dipilih dulu topiknya di mana akan diletakkan. Pilih misalnya di tugas. Iya. Kalau sudah tugaskan. Oke, nanti kita lihat apakah dia sudah masuk. Oke, ini ya. Ini tadi. Ini saya hapus. Tadi salah. Oke, tugas 7 soal uji coba. Ya, seperti ini. Jadi nanti akan muncul notifikasi ke peserta yang ada di kelas ini. Oke, begitu cara membuat timer countdown. Nanti untuk mengujinya apakah betul, coba saya buka browser baru. Oke, saya buka browser baru. Ini Oke, kita pastekan di sini. Ini saya buka browser dari bawaan Microsoft Windows. Kita paste, lalu coba kita enter. Oke, tampilannya akan muncul seperti ini, bahwa ada dari Baharudin ya, email mengirimkan soal untuk dikerjakan, waktunya 20 menit. Silakan, jika sudah yakin, silakan klik. Jadi siswa nanti diarahkan seperti ini, bahwa memberitahu di awal waktu mengerjakan soal adalah 20 menit untuk 2 soal. Kalau soalnya banyak, ya waktunya harus juga banyak. Jangan waktunya soalnya 40, kita kasih waktu 40 menit. Nah, paling tidak 120 menit. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, ini sudah berhasil, ya seperti ini. Jadi siswa nanti akan diberitahu waktu mengerjakan soal. Jadi segera mereka mengisi biodatanya, memilih kelasnya, tokennya juga harus dimasukkan, kemudian baru masuk ke kelas, ke bagian soal ya. Jadi bagian data dan soal itu terpisah. Ngisi dulu data, baru bisa mengerjakan soal. Setelah mengisi data juga ada kunci, itu harus isi dulu token. Tokennya harus sesuai. Kalau tidak, ya tidak bisa masuk. Ya, seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan video ini nanti di-share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.